Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Filosofinya Honocoroko saya bawa sedikit ke sini. Ini sebenarnya juga salah satu di antara narasi-narasi kebatinan Jawa. Honocoroko doto sawala padha jayanya moga botongo. Ini saya nggak tahu, mungkin yang pernah sekolah kalian huruf yang paling bikin stres. Karena kalian harus hafalan terus wah macam-macam. Tapi di balik setiap huruf sebenarnya itu ada makna-makna kebatinan yang luar biasa. Honocoroko itu ada utusan. Sebenarnya itu mau ngomong tentang manusia. Manusia itu hakikat hidupnya adalah utusan. Dia diturunkan Allah di muka bumi dengan misi ini jailul fil ardi khalifah. Jadi Honocoroko ada utusan, statusmu yang sejati itu Allah menurunkan ke dunia ini sebagai utusannya Allah. Caroko itu utusan. Doto sawala, datan sawala. Sawala itu berselisih, bertentangan. Utusan ini harus punya karakter pasrah. Pasrah itu kalau dalam agama Islam datan, tidak membantah, tidak menentang. Datan sawala, doto sawala itu berarti nggak ada konflik, nggak ada penentangan terhadap hamba dan Tuhan yang jasmani dan rohani itu nyambung. Berarti kamu apa? Cirinya orang pasrah. Jadi manusia hidup itu utusan. Dan untuk sukses menjalankan misinya dia harus pasrah. Doto sawala, tidak membantah, tidak menyangkal, siap menjalankan tugas. Kalau itu yang terjadi, kamu berislam secara benar, pasrah pada kehendaknya Allah, maka akan podo joyonyo. Maka akan sama-sama kuat, sama-sama sukses, sama-sama jaya. Sama-sama itu siapa? Tuhan dan hamba. Itu yang tadi logika wahdatul wujud, jadi satu. Sekarang kehendak Tuhan ya kehendak Allah, keberhasilan Tuhan ya keberhasilan hamba. Podo joyonyo, sama-sama jayanya. Bentuknya apa untuk menuju podo joyonyo? Bentuk kegiatannya itu tadi kan disuruh pasrah. Aktivitas utamanya apa sih? Mogo botongo. Mogo itu satu, menempuh jalan. Kalau kita kenalnya itu mogo. Botongo, botong itu artinya nanti itu jadi batang. Mogo botongo itu menempuh jalan kematian. Kita masih hidup tapi menempuh jalan kematian. Kalau bahasanya saya Siti Jenar dulu, mati sak jroning urip. Menempuh jalan kematian itu ilaihi roji'un. Seperti saya jelaskan tadi, sangkan paraneng dumadi. Jadi ada utusan, kita itu manusia adalah utusan. Doto sawala, tugas kita harus patuh dan pasrah, berislam pada Allah. Kalau pasrah kita lakukan, kita akan jaya, podo joyonyo. Dan bentuk kegiatan menuju podo joyonyo itu adalah mogo botongo, menempuh jalan kematian, ilaihi rojiun, sangkan paraning dumadi. Jadi itulah antara lain yang dijelaskan oleh Sastro Gending tentang filosofi aksara Jawa. Nanti ada beberapa tafsir yang lain, versi yang berbeda tentang Honocoroko ini. Tapi secara umum maksudnya itu sama, bahwa kita itu harus meniti jalan batin, meniti jalan kematian,
Caranya gimana? Pasrah 100% kepada kehendaknya Allah. Wong kita ini cuma utusannya, sehingga pada akhirnya kita akan podo joyonyo, sama-sama jaya di titik yang satu bersama Allah. Itulah manunggaling kawula Gusti. Jadi rumus-rumus yang ada dari filosofi aksara Jawa. Untuk bentuk konkret pengendalian dirinya itu apa? Semangat hidup yang asketis. Itu namanya, kalau bahasa Jawa namanya tirakat. Kalau agama namanya puasa. Puasa itu enggak cuma puasa makan. Puasa itu tidak mengambil, tidak melakukan apa yang kamu sukai, padahal kamu mampu untuk mengambil, untuk melakukannya demi tujuan jangka panjang. Itu puasa, itu tirakat. Kalau ada orang kok melekan, tahajud misalnya malam hari setiap sekian ratus rakaat, itu bukan berarti dia nggak bisa tidur, tapi dia milih tahajud. Itu namanya tirakat. Kalau Ramadan itu kamu tirakat, kamu puasa, bukan kamu nggak punya uang untuk beli makanan, tapi kamu milih nggak makan. Itu namanya tirakat. Tirakat ini tujuannya apa? Melatih jiwa yang utama apa? Biar tidak tergantung oleh yang di luar dirimu. Kita kan punya rumus, misalnya makan itu ya sehari 3 kali. Apapun yang terjadi ya kita sehari makan itu 3 kali. Oh, ini kan akhirnya kita kan jadi tergantung. Kadang-kadang ya masih kenyal ya kita tetap makan. Loh, kamu tadi baru ngemil. Enggak pak, wong ini sudah waktunya makan. Jadi makannya sekarang karena waktu, ada aturan yang menggantungmu. Atau kadang-kadang mungkin belum waktunya makan tapi kamu sudah lapar, tapi ini belum waktunya kok. Padahal kamu ya bisa makan, tapi kamu tunggu sampai jam 1. Ini kan terus ada teori, ada konsep, ada aturan yang menggantung hidupmu. Nah, biar kamu nggak terikat di situ, ayo puasa, ayo tirakat, latihan tidak terikat. Biasanya tidur bangun, biasanya makan itu siang nggak makan sekarang. Biasanya kamu ngobrol sama teman, latihan zikir, latihan wiridan. Ini namanya tirakat. Alah pak, itu kan sunnah. Iya sunnah, makanya itu tirakat. Nggak sembarangan orang bisa. Jadi hidup semacam ini namanya itu hidup asketis. Tujuannya apa? Tidak jatuh cinta sama dunia, tidak terikat oleh dunia. Kita kan banyak mewajib-wajibkan yang enggak wajib. Saya itu cakepnya kalau rambutnya panjang. Tiap hari kamu mengukuri rambut itu biar sampai segitu. Itu kan yang enggak harusnya kamu atur, itu jadi kamu atur. Kamu repot sendiri, sumpek sendiri. Saya itu pak cakepnya itu kalau jaket model kayak gini. Akhirnya kemana-mana kamu jaket, sumuknya kayak apa kamu jaket biar kelihatan cakep. Nah, itu namanya terikat. Kalau nggak ingin, kalau nggak aliran itu, saya enggak. Sumber dari semua problem hari ini itu adalah keterikatan kita. Dalam hidup itu kita sering kadang-kadang mengikatkan diri dalam hal yang seharusnya itu kita tidak terikat di situ. Hanya nuruti emosi ambisi. Yo, tiba-tiba saja kok aku masuk ke grupnya pro Jokowi opo anti Jokowi yo. Hubungannya opo saya sama Jokowi. Tapi kok tiba-tiba aku ada di situ, kamu sendiri mengikatkan dirimu di situ. Jadi latihan hidup asketis itu latihan hidup membebaskan diri. Kalau zaman dulu itu orang terus ke hutan, bertapa. Kalau dalam Islam itu namanya uzlah. Itu melatih diri, melatih jiwa. Biar apa? Biar tidak banyak terikat dengan dunia. Itu yang dilakukan oleh Diogenes. Diogenes cuma nggak lari ke hutan, di tengah hutan, tapi hidup di dalam tong, dalam timbak besar. Tidur di situ,
Terus kalau ada orang lewat bawa makanan dia minta, hidupnya dikelilingi anjing-anjing. Katanya Diogenes, orang yang punya paling banyak, orang yang paling kaya adalah orang yang nyaman dengan kepemilikan yang paling sedikit. Kamu tidak punya apa-apa kok merasa nyaman, berarti kamu orang kaya. Dibandingkan orang yang punya segalanya tapi masih merasa kurang. Gampang-gampangannya ya kaya ngono. Jadi kalau kamu ingin jadi orang kaya, nggak usah merancang besok ini mau merancang kerja di mana. Latihlah mentalmu untuk bisa menerima yang sedikit. Bersyukur dengan minimal yang kamu miliki hari ini. Saat ini juga kamu jadi orang kaya. Nggak usah nunggu besok, kesuwen. Kamu rancang-rancang kemana-mana, nanti kamu gagal terus nangis, stres terus sumpah. Kalau sekedar ingin kaya tujuan, kaya itu kan tidak urusan kuantitas, urusan merasa orang sudah cukup dan merasa lebih. Rumusnya makanya jangan keluar tapi ke dalam. Terimalah apapun kondisimu hari ini, maka kamu jadi orang kaya, sudah selesai. Jadi keistimewaan Tuhan itu, Tuhan gak butuh apa-apa. Karena Tuhan yang menciptakan segalanya. Yang membuat Tuhan istimewa kan itu. Lam yalid walam yulad. Gak terikat sama sekali oleh dunia. Tuhan gak butuh apa-apa. Dan keistimewaan manusia yang seperti Tuhan, para wali adalah butuhnya sedikit saja. Itu yang membuat mereka istimewa. Ada sindirannya. Di rumahnya orang kaya nggak ada tempat untuk meludah kecuali wajahnya. Kamu rumuskan sendiri ya tafsirnya. Jadi orang kaya itu kan rumahnya bagus, barang-barangnya semua bagus. Mulai dari taman, mulai dapur, belakang itu kan kinclong semua. Jadi nggak ada tempat untuk meludah. Satu-satunya tempat untuk meludah adalah wajahnya. Nah, itu kalimatnya itu nyelekit untuk mengkritik kekayaan. Maka jangan jadi orang kaya. Nanti kamu membuat dirimu jadi wajahmu layak untuk diludahi orang. Cuma dia nggak cuma ngeritik, karena hidupnya sendiri itu memang hidup yang swasembada, hidup yang cukup dengan dirinya sendiri. Kalau dia nggak hidup semacam itu, dia ngomong kayak gini, nggak ada orang percaya. Cuma karena dia hidupnya juga semacam itu, ketika dia ngomong semacam ini, ya orang percaya saja. Itu bedanya sama kita. Kalau kamu yang ngomong, wong duitmu akeh, kamu tiap hari berlebih-lebihan dan macam-macam, kamu ngomong kayak gini, nggak ada tempat meludah di rumah orang kaya kecuali wajahmu, berarti wajahmu juga. Orang ngomongnya bisa begitu. Oke, apa sih pengertian yang benar itu? Pengertian yang benar adalah pahamilah. Yang pertama tadi, kasunyatan, kebenaran mulia. Setelah itu pahamilah tilakhana, 3 corak umum kehidupan, 3 gaya hidup. Yang ketiga, taktika samupada, hukum sebab akibat, sebab musabab. Dan yang keempat, hukum karma. Ini ngertilah 4 hal ini. Yang pertama yang tadi, yang kebenaran mulia, corak umum kehidupan. Yang keempat, hukum sebab akibat. Yang ketiga, hukum sebab akibat. Dan yang keempat itu karma. Nanti ada penjelasannya. Berpikirlah secara benar. Pemikiranmu harus benar. Pemikiran yang benar adalah yang pertama, Nehamat. Jadi bedanya barat sama timur,
Kalau barat ngomong pemikiran yang diomongkan tekniknya. Kalau orang timur enggak, pertama-tama itu enggak penting tekniknya, yang penting apa? Visinya. Karena teknik itu bisa manipulatif, teknik itu pisaunya. Yang menentukan pisau ini dipakai untuk ngiris sayuran atau bunuh orang itu visinya. Maka di timur, kalau pemikirannya yang berat, dia enggak sibuk dengan teknik. Nggak usah belajar logika saja sebenarnya sudah bisa mikir. Maka yang pertama-tama diperhatikan adalah visi berpikirnya yang benar. Itu yang pertama. Nekama itu kalau mikir, sifatnya jangan egois. Jangan mementingkan kesenanganmu sendiri. Jangan pingin menang sendiri. Jangan pingin enak sendiri. Itu prinsip pertama. Siapapun orangnya yang cara berpikirnya pingin menang sendiri, ingin benar sendiri, pingin enak sendiri, maka tidak termasuk pemikiran yang benar. Meskipun secara teknik, secara logis iya. Debat antara yang pro Jokowi dan anti Jokowi itu secara teknik sama-sama logisnya podok bener. Tapi apakah mana yang egois untuk kelompoknya sendiri, mana yang benar-benar untuk kepentingan kebenaran, kamu yang tahu. Jadi nekama, kalau kamu pengen berpikir yang benar, berpikir dengan gaya itu. Urusannya kenapa sih Pak? Yang penting kan mikir benar, untuk kepentingan saya juga nggak apa-apa, untuk kesenangan orang juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, tapi cuma gayamu mikirmu egois, pengen menang sendiri, maka kebenaran itu tidak nambah kualitas apa-apa dalam hidupmu. Nggak ada gunanya. Jadi boleh kamu punya 1001 kebenaran tapi mubadir, tidak nambah kualitasmu. Nah itu yang dimaksud oleh Buddha nekama. Jangan egois. Kalau lawanmu benar, diakui aja benar. Kalau kelompokmu salah, ya bilang saja salah. Jangan pingin menang sendiri. Meskipun kamu punya argumen bagus untuk membela kelompok, tapi kalau kamu sudah ngerti kelompokmu salah, ya salahin saja. Kalau nggak gitu, kamu capek-capek mikir tapi hidupmu nggak naik kelas. Kamu masih terjebak di roda karma yang sama, di hal yang sama. Maka pikiran harus benar. Yang kedua, apa? Adyapada. Jadi berpikirlah dengan berpondasi cinta kasih, etikat baik, lemah lembut. Mikir tidak karena benci, tidak karena etika jahat, atau karena kemarahan pengen balas dendam. Habis dibantah temennya, kurang ajar, cariin dalil, aku punya buku banyak, besok kita debat lagi. Itu enggak nambah apa-apa. Jadi landasannya cinta kasih kontasya. Sama-sama pengen baik, sama-sama pengen indah, sama-sama pengen benar, bukan menang-menangan. Etikatnya harus baik, harus lemah lembut, bukan karena pengen balas dendam, pengen marah dan menguasai, pengen nek basa Jawane apa? Pengen basa-basi. Jadi apa? Adyapada, yang tadi jangan egois, yang kedua harus lemah lembut, dasarnya etikat baik dan cinta kasih, dan yang ketiga tidak kejam, avihimsa. Ini tadi yang nanti yang diadopsi oleh Mahatma Gandhi dengan gerakan ahimsa, anti kekerasan. Mahatma Gandhi, secanggih apapun pikiranmu, kalau diawali dan diakhiri dengan kekerasan, maka pasti itu tidak benar. Karena keluar dari fitrah pemikiran yang benar. Nah, jadi itu yang bikin banyak
Artis barat tertarik dengan Buddhisme, lembut sifatnya, dia anti kekerasan. Kalau katanya Siddhartha Gautama, kebencian, kalau dilawan kebencian hasilnya itu kerusakan. Kalau pengen harmonis dan sesuai fitrah, kebencian itu lawannya itu cinta. Jadi jangan lawan kebencian dengan kebencian. Kalau dilawan kebencian hasilnya itu kerusakan. Kalau pengen harmonis dan sesuai fitrah, kebencian itu lawannya itu cuma cinta. Jadi jangan lawan kebencian dengan kebencian. Kalau ada orang marah-marahin kamu, bilang bahwa kamu ahli bid'ah, jangan dibalas dibilang bahwa dia itu Wahabi. Itu podo wae jenenge. Kebencian dibalas dengan kebencian. Kalau ada make-make kamu Sunni bodoh, terus kamu Syiah sesat, podo wae itu jenenge. Kebencian dilawan dengan kebencian. Yang KMP sama KIH, kebencian dilawan dengan kebencian. Agung Laksono musuh Abu Rizal Bakri, kebencian melawan kebencian. Mahasiswa melawan presiden, kebencian melawan kebencian. Hasilnya kerusakan. Untuk jadi harmonis, lawanlah kebencian dengan cinta, pemikiran yang benar. Dan ada juga ucapan yang benar. Apa sih contoh yang benar itu? Cirinya 3. Ucapan yang benar itu dia harus beralasan, ada dasarnya, berfaedah, ada manfaatnya, dan on time. Ngerti kapan harus diomongkan dan kapan tidak diomongkan. Itu visinya ngomong. Kalau menurutmu kamu yang omongkan itu nggak ada dasarnya, berarti itu cuma gosip, nggak usah ngomong. Atau nggak ada manfaatnya, nggak usah ngomong. Atau waktunya nggak pas, nggak usah ngomong. Itu ucapan yang benar. Nggak usah perlombaan ngomong. Di mana-mana itu sudah paham bahwa diam itu lebih baik. Tapi dalam prakteknya orang lebih suka ngomong daripada diam. Ngomonglah yang baik-baik saja. Itu kan kayak ceritanya Socrates yang dikenal dengan hukum 3 lapis, Threefold law. Jadi kalau ada temanmu ngajak gosip, saringlah gosip itu di 3 level. Dan satu ketika ada orang mau gosip terus datang pada Socrates. Tiba-tiba dia datang, Socrates, tak kasih tahu ya, saya punya kabar tentang muridmu yang dibully di mana. Terus kata Socrates, sebentar, sebelum kamu ngomong, jawab dulu pertanyaanku. Yang pertama, kamu yakin gak dengan yang kamu omongkan? Enggak sih, itu kan gosip, dengarnya kan dari orang lain juga ya. Terus yang kedua, yang kamu omongkan itu baik enggak isinya kira-kira? Ya enggak lah, mana ada gosip yang baik. Gosip itu kan ngomong yang rotok wow gitu. Enggak ada. Kalau biasa-biasa saja itu kan namanya bukan gosip. Terus yang ketiga, ada gunanya enggak kira-kira kalau kamu ngomong itu? Menurutku sih enggak ada. Ya cuma enggak jelas juga wong itu gosip. Kata Socrates itu, kalau itu kamu enggak usah capek-capek ngomong itu. Wong ya belum pasti benar, enggak ada gunanya, ya kan? Enggak jelas juga, ngapain kita capek-capek ngomongin? Itu kata Socrates. Jadi ya prinsipnya sama. Ucapan yang benar, dia harus ada dasarnya. Jangan mau jadi penyebar gosip. Berfaedah, jangan ngomong sesuatu yang sia-sia. Tiwas energimu habis, gak ada manfaatnya. Dan yang ketiga harus on time. On time itu ngerti momen, ngerti konteksnya. Jangan ada temanmu meninggal terus kamu, ya biasalah, setiap orang itu pasti mati, gak usah nangis segala. Itu gak ngerti momen itu namanya.
Ya kalau ada temanmu diputus pacarnya misalkan, ngerti momen, kamu nggak usah ngomong. Ya memang gitu. Kamu jelek sih, pacarmu yo. Ayo ngomong jelek gitu kan, saya ngomong jelek itu kan biar dia itu sadar dengan kondisinya. Iya, tapi momennya nggak saat itu. Kamu harus ngerti momen. Ya banyak orang pinter ngomongin nggak pas itu juga jadi blunder kan. Zaman dulu waktu ada tsunami, saya lupa itu, Marzuki Ali itu yang ngomong, yo biasalah kalau punya rumah di tepi pantai ya harus siap kena tsunami. Nah itu benar, masuk akal. Cuma yo jangan terus pas kena ada tsunami bilang seperti itu. Ya kan, isinya benar, tapi tergolong ucapan yang tidak benar karena apa? Waktunya nggak pas. Jadi harus nyari momen yang pas. Dan yang kamu ucapkan harus berfaedah, jangan ngomong yang sia-sia. Kan banyak sekarang kan ngomong yang cuma dapet capeknya. Saya sering lihat banyak, ini contoh ya. Kalau mungkin kamu jadi khotib atau jadi penceramah, usaha, ya mungkin kecuali kalau sedang latihan khotbah ya. Kalau memang sedang pengajian beneran, usahakan ngasih sesuatu yang bermanfaat pada audienmu. Gak bolak-balik kita pula itu menjalankan kabeh wong wis ngerti. Kecuali kalau berjumat jadi syarat rukunya. Tapi kalau yang momen-momen nyari yang berfaedah, bukan yang ulang-ulang yang gak ada manfaatnya. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu, Islam itu rukun Islamnya ada 5. Yang pertama syahadat itu, nah itu penting nggak? Iya penting, cuma mereka sudah ngerti ngapain dikasih tahu. Yo ambil saja satu tema yang kelihatannya mereka syahadat, yuk diperdalam, yuk gimana memperdalam. Yo daripada kamu ngasih tahu yang dasar-dasar nanti pelajarannya anak SD kelas 1, rukun Islam ada 5. Ya nggak apa-apa kalau cuma kamu sedang latihan khutbah opo sedang nggak punya materi. Cuma untuk momen-momen butuh faedah banyak ya, manfaatkan sebaik-baiknya, mengemansipasi masyarakat, ucapan yang benar. Ya demikian yang bisa sedikit saya jabarkan tentang kajian dari beberapa arti dari huruf aksara Jawa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terus lestarikan adat, budaya, dan spiritual Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.